على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 7. 15 baris dari bawah ke atas, yaitu dan tanah serta najis yang mughallazah. Tanah serta najis yang mughallazah. Ini urusan najis mughallazah hanya dua, yaitu yang berhubungan dengan anjing dan yang berhubungan dengan babi. Maka untuk mensucikan dari dua najis binatang yang disebut najis mughallazah, najis yang bersangatan, itu adalah tidak bisa disucikan kecuali ada tanah bercampur air. Artinya disabro saja orang kampung. Kada bisa banyu ke 7 kalinya, nggak bisa. Harus ada banyu bercampur tanah. Nah, lalu kita jelaskan pada pertemuan dulu, air biasa, air sabun, air biasa, tanah bercampur banyu, disabro, digosok, digesek. Kemudian air biasa, air sabun, air biasa. Nah, bis. Apabila syarat mensucikan najis mughallazah ini tidak seperti aturan, maka masih dihukumkan najis, belum suci. Karena ini adalah najisnya najis mughallazah. Allah membuat peraturan, Allah menciptakan, Allah pun membuat peraturan. Jangan terpengaruh hanya berdalih itu semuanya gurui ciptaan Allah, tapi semua ciptaan Allah juga Allah membuat peraturan. Karena banyak aja orang-orang yang berdalih itu ciptaan Allah. Jangan kita hina. Siapa yang menghina? Kita menjalankan hukum yang diatur Allah. Masalahnya di situ. Berarti Allah maha sempurna, Allah maha lengkap. Bukan kita membeda-bedakan. Aturannya itu yang perlu kita pelajari, bukan hanya berdalih semuanya ciptaan Allah. Ngapain kita membeda-bedakan? Seakan-akan anjing itu dihina daripada binatang-binatang yang lain. Ini berasumsi. Coba ngomong pakai referensi. Agama ini bukan agama asumsi. Agama Islam ini bukan agama opini. Agama Islam ini bukan agama kira-kira. Agama Islam ini agama yang diatur oleh Allah. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus orang yang terpilih dari seluruh Nabi dan Rasul, ditakdirkan Allah menjadi Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kita tinggal mempelajari, menggali aturan-aturan tadi. Makanya disuruh kita menuntut ilmu supaya kita berilmu. Karena ilmu Islam ini tidak bisa otodidak. Dede orang langsung alim tuh dede. Mana ada orang langsung alim? Mana ada orang langsung paham? Mana orang langsung tahu? Kalau langsung paham, memaham agama langsung paham. Hadis Nabi yang berbunyi, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, Allah pahamkan dalam agama. Berarti hadis itu kata agamanya mudah dipahami. Mayyuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah kehendaki seseorang itu baik, Allah pahamkan orang itu permasalahan agama. Artinya kita masalah agama harus belajar dan memahami.
Disitulah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kalau ada guru, coba pian mengajar di satu kelas. Di kelas itu 80 orang santri atau siswi atau siswanya. Tanyain aja keterangan pian tuh, pahamlah alasan. Jadi guru tanyai ya biar paham masalah salah. Karena yang memahamkan itu adalah Allah. Guru hanya berusaha menjelaskan. Penjelasan guru itu enggak semua bisa dicerna 100% oleh murid yang belajar tadi. Berarti pemahaman itu adalah pemberian dari Allah. Mudah-mudahan kita dipahamkan semua. Amin. Makanya ada doa, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, pahamkan kami urusan agama. Wa alimna ta'wil. La ajarkan kami tentang cara memahami Al-Qur'an, cara mentakwil Qur'an. Warzuqna fahman istiqamah. Ajari kami paham yang kuat. Nah, itu Bapak Ibu ada doa-doa yang seperti itu. Nah, kemudian kenapa maka najis mughalazah dari anjing dan babi itu harus pakai tanah? Ada di situ. Karena tiada yang mensucikan daripada najasah dari najis yang mughalazah itu melainkan dengan air, dengan syarat dicampuri akan dia dengan tanah. Garis bawahi di situ. Tidak bisa suci. Apakah tersentuh, apalagi menyentuh, atau bekasnya, atau apapun yang tercampur sedikit pun dari dua jenis binatang ini. Ngerinya. Kawin silang antara kambing dengan anjing, lahirlah mirip kambing, maka lahirlah mirip kambing, tetap hukum anjing. Terus menerus. Sampai berapa turunan guru? Terus menerus. Kalau guru makin terus menerus makin pudar itu jerpian. Anjing dikawinakan lawan kambing, lahir mirip kambing. Maka yang lahir mirip kambing dari salah satu tadi binatang anjing sama kambing, apakah betinanya anjing atau betinanya kambing terserah. Yang penting dari salah satu kambing dikawinakan lawan anjing, lahir anaknya mirip kambing, berarti gennya banyak kambing, maka tetap hukum anjing. Kambing yang lahir dari salah satu anjing dan kambing tadi dikawinkan lagi kepada kambing mirip kambing, tetap hukum anjing. Untung di Kalimantan ada. Luar negeri ada Alabiu ada juga, itik Japun non itik biasa. Namanya itik sarate. Aman karena keduanya halal. Ini kalau kita keluar negeri ngalih mencari binatang akikah nih. Islam selalu menjauh permasalahan umat. Islam selalu menjauh permasalahan umat. Inna hadzal dina yusrun wa la yughlib hadzal dina ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam ini memudahkan. Dan siapa yang mempermasalahkan ajaran Islam, dia sendiri yang kebingungan tentang pemahaman ajaran Islam itu sendiri. Al-Islam la yatabi'az zaman. Islam tidak mengikuti zaman. Wala huwa yafutu zaman. Ajaran Islam bukan ajaran ketinggalan zaman. Walakin Islam yura'i taqaddumaz zaman, tapi Islam menyelesaikan dan menyelamatkan zaman. Kalau kita hendak selamat, masuklah buju-buju di dalam ajaran Islam. Itu sudah hadis. Inna dina indallahu Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Berarti lain pada Islam. Jawab. Ada diridhoi Allah. Nah, kembali. Berarti tidak bisa suci apabila dari anjing dan babi tadi, kecuali 7 kali basuhan, salah satunya air bercampur tanah. Berarti
kalau kurang 6 kali aja, 7 yang ada soh. Makanya Bapak Ibu, kenapa guru harus pakai tanah? Gini aja nah, kita hidup nih, bangkai apapun yang berbahaya di dunia ini, kalau tidak dikubur ke dalam tanah, dia akan memunculkan bakteri, virus, amoeba, baksil, penyakit yang berbahaya. Kalau dimasukkan ke tanah, ya Pak. Itu deterjennya Allah Ta'ala. Deterjen manusia, buatan manusia ini kada kuat. Deterjen Allah Ta'ala itu adalah tanah. Siapa aja mau masuk ke dalam tanah, aman. Abu Jahal masuk bis. Ada orang di Mekah menelpon ulun, ada apa Pak? Guru, makam Abu Jahal itu di mana? Apa mencari makam itu? Buang-buang waktu. Orang nggak amal aja, jangan mencari makam Abu Jahal ke situ. Hendak tahu guru, ada ulun jawab. Terbuang waktu dia. Ada guru asal tahu guru ulun kada niat ziarah di mana posisinya. Nah, kalau pin hendak tahu ulun kada mau nyeruhin ziarah lah, ada guru Maulid Nabi itu jadi perpustakaan, naik ke atas gunung terus ke sana. Insya Allah pin ketemu sekitar 300 meter naik ke atas sampai sekarang makam Abu Jahal itu bau. Oh ini guru, yang penting ulun tahu, nyatakanlah jangan ziarah ya. Nah itu kembali lagi kita ke pelajaran. Berarti hati-hati orang-orang yang mengenteng-entengkan hukum agama ini, hati-hati. Nah kemudian lagi, dan seperti apa maksudnya lagi? Dan seperti batu. Nah batu itu istinja. Ini masalah tidak sah kecuali dengan air mutlak. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau batu itu istinja, bukan batu itu untuk berwudu. Batu tidak sah digunakan untuk berwudu. Batu itu untuk istinja. Itu pun kalau tidak ada air. Kalau ada air, guru, ada batu, gimana? Seumur hidup Pak Ibu sekalilah mengamalkan sunnah Nabi beristinja dengan batu sekali seumur hidup. Karena Nabi kita nih hidup bukan di tempat yang banyak air. Nabi kita hidup di padang pasir yang sulit cari air. Lalu ada sunnah Nabi, batu itu bisa dijadikan alat untuk beristinja. Batunya hati-hati, jangan batu gunung. Bukan bertanggung jawab. Batunya tuh batu kali. Itu pun ada syarat-syaratnya. Kotoran itu nggak kemana-mana. Beristinja dengan batu silahkan. Kalau nggak ada air. Kalau ada air Bang Guru, yang abdul pakai air. Kalau ingin mengamalkan sunnah Nabi sekali-sekali seumur hidup, silahkan pakai batu, tapi batunya batu kali. Nah, buang lagi. Sunat 3, berarti kalau 3 biji batu kecil batunya. Kalau batunya besar, silahkan 1 cukup. Nah, ini batunya besar. Nah. Selesai. Uang lagi. Kalau bebas ulang banyu. Kalau hendak. Ibu-ibu kalau pindah istinja dengan batu, minta maaf. Nang di belakang aja lah, jangan di muka. Jadi diam bapak-bapak. Nah itu tuh kalau hendak juga. Batunya batu kali, bukan batu gunung. Nah, berarti kadakawa dijadikan itu untuk berwudu, nggak bisa. Itu untuk buang air kecil, mensucikannya. Kenapa maka pakai batu? Karena air sulit dicari. Kita alhamdulillah kita di Indonesia ini kada sampai lah beristinjalan batu ini. Nah, berarti Nabi itu di daerah yang sulit.
kita di daerah yang enak, nah nyaman kalau sudah. Lalu orang lain ini kita ikuti Nabi apapun bela-belain lo Nabi bid'ah sesat suruhi istingjalan betul ibaratnya tuh. Ini kadang memperdalam secara keseluruhan. Hanya nggak ada zaman Nabi. Nah kalau orang-orang berpaham seperti itu, dia harus memahami apa yang sulit di zaman Nabi. Suruh ini mengerjakan juga. Insya Allah kada mau lagi ingat. Yang bid'ah tuh suruh pernah habis bilang betul? Nggak pernah sekali. Itu gunung coba kan. Dan sekalian obat yang disama-sama. Obat yang disama-sama bisa Bapak Ibu itu artinya gini, ada hubungan suci tapi dengan disama itu diproses. Seperti Pak Ibu orang tuh dompetnya kulit ular tapi sudah diproses, sudah disama supaya akhirnya suci, nggak ada lagi berbau. Maka kulit dari binatang ular, binatang apapun jenis binatang asal jangan dari babi dan anjing, maka hukumnya suci. Ada taskan dari buaya tuh, ada tuh itu hati-hati itu kalau jadi kita tuh binatang yang dilindungi. Pian hati-hati kalau keluar negeri beli baju dingin, mungkin kita ke daerah salju, baju dingin itu terbuat dari kulit binatang. Tanya dulu kulit binatang apa ini. Nah, bisa kulit binatang di dalamnya dari babi. Dari luarnya mungkin misalnya kulit binatang terbuat dari harimau atau dari binatang apapun, tapi di dalamnya kulit binatangnya dari babi lapisannya. Tidak bisa. Ulun pernah ditanyai keluarga orang tuh sekolah di Australia, lalu dia telepon keluarganya di Jakarta. Telepon dari manakah tahu nomor ulun? Pak Guru, saya dapat nomor dari teman saya di Kalimantan Selatan. Ya, Bapak di mana nih? Di Jakarta. Saya boleh tanya Pak? Bu, silakan tanya apa? Guru, anak saya sekolah di Australia. Ya. Di Australia itu dingin Guru. Kebetulan musimnya salju Guru. Anak saya itu Guru, dia pakai sarung tangan sama kaos kaki Guru. Ya. Tapi Guru terbuat kaos sarung tangannya tuh sama kaos kakinya tuh dari kulit. Ya. Kulitnya Guru dari kulit babi Guru. Bagaimana pendapat Guru hukumnya itu? Tidak bisa. Tapi Guru ini dingin Guru. Kata Guru si darurat boleh. Darurat kalau tidak dipakai harus pakai kulit babi bisa mengakibatkan pingsan dan kematian. Kalau masih ada kulit yang lain dari binatang yang lain, apakah sapi atau kambing atau kulit yang lain selain anjing dan babi, maka tidak bisa masih dihukumkan darurat karena masih bisa dengan kulit binatang yang lain. Sarung tangan, kaos kaki yang terbuat dari kulit, Bapak harus cari suruh anak sampean kulit yang bukan terbuat dari anjing dan babi. Darurat tidak tepat. Nah, ini orang menghukumkan darurat ada tepat. Sama juga orang di luar negeri minum minuman keras, memanaskan badan, dijadikan sebagai obat. Karena di sana Guru dinginnya luar biasa. Kalau kita nggak minum cap topi miring, cap drum Guru, cap melaga, cap bintang Guru, itu Guru kita bisa beku Guru. Karena saking dinginnya Guru, kadang-kadang 2 derajat Guru, bahkan bisa 0 derajat Guru. Kenapa maka penkes itu masih dingin? Quran mengatakan khamar itu haram, memabukkan, walaupun tidak mabuk tetap haram. Qalilu wa katsiru haramun. Apakah meminumnya sedikit atau banyak, mabuk kadang mabuk tetap haram, karena itu memang jenis minuman yang memabukkan.
Apakah harus minuman itu untuk memanaskan badan di negeri itu? Mungkin ada minuman yang lain. Mungkin di situ masih ada orang Islam di sana, ada guru, tapi minoritas. Tanyakan kepada orang Islam yang di sana, bagaimana untuk menghangatkan badan? Selalu harus minum yang memabukkan. Inggih guru, terima kasih. Macam-macam ini. Hati-hatilah ya Pak Ibu. Hukum tuh Pak Ibu harus kuat. Jangan kita melemahkan hukum. Kalau kita ingin selamat, ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian lagi, nah obat tadi. Bagaimana guru penyakit tipes guru? Semua obat sudah ulun coba guru, kada mempan. Maka ulun guru makan obat cacing. Silahkan. Karena obat cacing itu bukan dari Mughal hanya sifatnya menjijikkan, tapi sudah diproses. Karena anak yang kada mempan kalau obat-obat jenis yang sudah dimakan, ternyata dengan obat cacing sembuh guru. Itu baru darurat, karena semua obat sudah dites. Tapi obat cacingnya ada nama proses sudah. Lain nang cacing nang bergerak nang itu lain. Ada di Maratapura orang berjual banyu cacing, bukan banyu ya, banyu cacing, banyu. Di dalam tuh cacing banyak, cacing tanah, bukan cacing pita, cacing tanah. Matapura. Nah, sidin berjualan banyu itu. Lalu nang pinang panas-panas, awak meriang tuh. Diambilkan sidin banyu itu. Di dalamnya tuh cacing. Maaflah, ini obat nih. Lalu diambil. Kemudian direbus banyu tadi direbus sampai mendidih. Kemudian diserahkan kepada orang yang sakit tadi, atau mamanya sakit, atau abahnya sakit, atau anaknya sakit. Berapa nukarnya sa plastik itu 5.000. Nah, minum Jazidin ini dingin sudah minum. Sakalnya Pak Ewe balik ke rumah langsung dingin awak. Boleh lah guru? Boleh. Kenapa? Karena bakasnya cacing aja. Itu alternatif terakhir sudah. Maka boleh. Karena semua obat yang lain sudah dites. Kadang yang mempannya baru boleh. Kenapa? Karena cacing itu jijik. Tetapi kalau darurat boleh. Kalau anjing dan babi tidak ada kata-kata darurat, semuanya tidak boleh. Nah itu tuh perbedaan. Orang-orang ini kadang-kadang mencari obat tuh nang instan haram, tetapi tahu. Guru minyak bolus, guru boleh lah guru. Minyak bolus tuh minyak apa? Oh, bidawang. Jenis bidawang, minyak bolos. Bidawangnya kada boleh dimakan karena dia MPB. Minyaknya Bang Guru, minyaknya boleh dioles-oles. Dikasai-kasai, dioles-oles boleh ya kita. Karena kan di bakso boleh. Minyak Ibu Ida Dayak Bang, takoni Ibu Ida Dayak tuh dari mana tuh obatnya tuh? Tanyai dulu. Buaya aja ada minyak dari buaya. Itu buaya hanya tidak bisa dimakan karena MPB. Kalau dari minyak urut yang terbuat dari minyak buaya boleh, nanti di bakso sudah apa namanya aja dioles. Nah itu tuh harus hati-hati kita Pak Ibu hukum ini. Kalau minyak dari babi Bang Guru gak boleh. Tapi guru jadikan dioles boleh. Minyaknya bukan dari babi, bukan dari anjing, itu dari buaya. Nah, hati-hati ini. Makanya berat Pak Ibu, kita mempertahankan hukum ini berat. Dapat dengan kulit, ya kata kulit lah. Dengan disamak dengan kulit bangkai. Kulit itu hukumnya bangkai, tapi ketika disamak, diproses,
hilanglah hukum bangkai tadi, lalu jadi suci. Kadang-kadang cara menyamaknya macam-macam. Ulun melihat bubuhan orang-orang nang maulah berdua, nang maulah terbang tuh Pak Buai. Hebatnya cara menyamaknya, kapur dicampurnya macam-macam, dibuketnya itu kulit di dalam kapur tadi. Prosesnya diapai ke bubuhnya, kemudian pai dijemurnya sampai kering Pak Buai, dikancangnya kulit sapi tadi, kulit kambing tadi, sakanya jadi beduk, jadi terbang. Bolehlah guru? Boleh. Orang nang pengrajin terbang, pengrajin beduk itu harap menyamak, memproses terus hilang baunya ya. Nah itu boleh, tapi ingat hanya dua yang tidak dibolehkan, kulit anjing dan babi. Itu jangan kada. Yang lain boleh. Kalau diambil kulitnya itu bangkai, tapi setelah disamak, diproses, dibuat dalam kapur, kemudian dijemur, hilang baunya, lalu kulitnya itu bisa dijadikan beduk dan terbang, boleh. Karena itu sudah diproses. Makanya ada kulit dari binatang jadi dompet, jadi apa, tas dan sebagainya, boleh. Ini sama kalau tadi. Dan matahari, nah dijemur di panas terik matahari. Dan angin, diangin-anginkan. Itu bubuhan ahli menyamak tuh Pak yang bisa tuh diangin-anginkan. Dan api itu dibakar. Bubuhan kalau pun anak-anak melihat itu di daerah Kauman situ, yang kita tahu bang lah cara bubuhannya memproses dari kulit itu. Bubuhannya pai bertukar kulit dari bubuhan hewan-hewan korban nang kesepakatan, tapi jangan dijual Pak Ibu. Kulit korban itu jangan dijual, tuh hak bubuhan pemilik. Jangan dijual. Mun hendak jual Pak Ibu kesepakatan beriakan lawan bubuhannya yang panitia itu. Nah kami beriakan kulitnya, soalnya dijual oleh panitia baru boleh, bukan menjual pemilik daging kurban anggota-anggotanya, tapi sudah kesepakatan anggota bertujuh diberiakan ke panitia, lalu panitia menjual, dimasukkan di dalam kas masjid misalnya, atau buahnya berbagi. Bolehlah guru, ini pengelola, asal izin dari nang bertujuh, jangan diberiakan ke orang lain. Jangan maksud diberiakan nih kade izin dari nang bertujuh. Hati-hati iparaknya masalah korban, nanti kita ada sisipkan sedikit, masih panjang lagi kayak dahulu. Apalagi dan barang sebagainya. Nah, dan barang sebagainya tuh Pak Ibu, proses disamak itu yang akhirnya hilang baunya, hilang lendirnya dari kulit-kulit itu. Lalu dipanaskan di terik matahari, dianginakan, kering, lalu diproses menjadi terbang dan beduk boleh. Atau kulit tadi dijadikan dompet, dijadikan tas, boleh. Tapi kalau kada seperti itu masih dihukumkan bangkai. Berarti bangkai apapun asal jangan dari babi dan anjing, maka bisa suci kalau diproses atau disamak. Lain orang menyamak angin itu lain. Napa bahasa piani napa kalau disamak itu napa? Pon. Disamak juga. Bahasa Jawa disamak juga. Bahasa Kalimantan disamak juga lah. Hah? Adakah bahasa lain? Pon. Lain, cabut angin lain, ini daging, apa kulit. Itu menyamak, lain disamak.
Bisa benar Pak Haji Bambang ini. Bapak Ibu. Dan demikian lagi. Nah, itu minggu depan kita bahas. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Bapak Ibu. Ini ribut Pak Ibu. Sedikit supaya ulun ini berpandir, jangan masyarakat bingung. Itu aja tujuan. Kenapa? Ada seseorang berdalil bahwa bolehnya perempuan itu memimpin berdiam. Itu karena ada di dalam Al-Quran surat An-Naml tentang Ratu Balqis. Kita bicara dalil di sini. Pandangan boleh berbeda, tapi jangan mempermainkan dalil. Sekali lagi, pandangan boleh berbeda, tapi jangan mempermainkan dalil, apalagi mempelintir dalil. Siapa yang paham dan tahu diam, bahaya. Siapa yang paham dalil berdiam, kena. Bolehkah perempuan itu memimpin? Ulun tidak menyebutkan boleh atau tidak dulu. Ratu Balqis pemimpin. Pahami dulu Ratu Balqis beragama apa. Dia menyembah matahari. Bisakah itu dijadikan dalil? Karena dia bukan muslim. Satu. Yang kedua, lebah itu ada ratu. Lebah. Apakah itu bisa jadi dalil? Itu binatang. Dalam usul fikih qiyas ma'al farik. Di sini mungkin ada guru-guru agama. Jangan mengkias, membuat perbandingan yang tidak bisa dibanding-banding. Itu dalam ilmu pesantren qiyasul ma'al farik, mengkias yang tidak ada titik temu. Orang mau mengkias itu mencari perbandingan yang mirip. Apa perbedaan poracit, laksa, putu mayang? Nah, itu harus analisa tuh, karena mirip. Kalau ada mirip, nggak perlu ada kias. Itu namanya kias, perbandingan. Rasulullah makan gandum, zakat fitrah pakai gandum, kita pakai nasi, makan sama makan untuk mengenyangkan. Rasul dengan gandum, kita pakai nasi, berarti kita zakat fitrah pakai beras, Rasulullah pakai gandum. Itu kias, karena sama-sama pemakan makanan pokok. Itu namanya kias. Hati-hati. Ujar dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, agama ini rusak karena pemuka agama. Agama ini baik-baik karena pemuka agama juga. Nah, kemudian Ratu Balqis dia nyembah matahari. Zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kita kembali. Kalau itu dijadikan dalil bolehnya perempuan memimpin, bagaimana hadis Nabi? La yaflaha qaumun walau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung selama-lamanya sampai hari kiamat. Tufidu dawam al istimrar. Ini perkataannya Rasulullah, wahyu. Tidak beruntung suatu kaum apabila pemimpinnya itu perempuan. Ujar Nabi, bukan ujar Udin. Tapi guru ayat ini guru menunjukkan ada pemimpin perempuan. Tunggu. Ratu Balqis bukan muslimah dia. Nabi Sulaiman alaihissalam lewat burung hudhud. Masih ada waktu 5 menit. Ngirim surat.
kepada Ratu Balqis lewat burung hudhud. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kirim kepada Ratu Balqis. Berangkatlah burung hudhud. Kesimpulan cerita diletakkan di kamarnya Ratu Balqis. Masuk Ratu Balqis, membuka itu surat dari Sulaiman. Disuruh Ratu Balqis utusan, serahkan emas, perak, intan berlian, permata kepada Nabi Sulaiman. Mulai bahari berdakwah tuh ngalih dapatnya yang ini tahu lah. Mulai bahari sudah. Berangkat burung hudhud. Wahai paduka Sri Raja Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis akan mengirim utusan untuk memberikan upeti kepada kita, emas, perak, intan berlian. Apa kata Nabi Sulaiman? Desain singgasana kita ini supaya kekayaan Ratu Balqis tidak ada maknanya dibanding dengan kerajaan kita. Si Suki sama Suki bersaing. Itu bagus tuh, Suki sama Suki bersaing. Nabi Sulaiman paling kaya para nabi dan rasul. Sebelum sampai utusan Ratu Balqis, kita desain kerajaan kita. Siap. Duaan jin perkumpulan apa ada. Tapi jin tuh untuk Nabi Sulaiman. Yang ini bagi duaan jin, sekandak jin. Lalu akhirnya datang utusan. Wahai Sri Raja Nabi Sulaiman alaihissalam, kami dari Sabah, Yaman, menyerahkan upeti kepada Sri Paduka Raja. Enggak ada makna dari seluruh kekayaan kalian. Pulang, katakan kepada raja kalian, ratu kalian, beriman enggak? Nah, nabi-nabi yang terdahulu Bapak Ibu mengajarkan supaya tetap mengesahkan Allah. Agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah, ajarannya juga mengesahkan Allah. Yang berbeda hanya cara pengamalannya. Zaman Nabi Adam boleh kawin laki-laki apa dengan perempuan bedang sana. Zaman Nabi Adam, ingat zaman Nabi Adam, anak bedil yang itu tukah. Diutus Nabi kita di amandemen ajaran Nabi yang lain. Kada berfungsi lagi ajaran Nabi yang lain. Dapatnya Nabi kita. Karena Nabi kita penyempurna seluruh ajaran umat-umat yang terdahulu. Catat baik. Ajaran Nabi Nuh puasa setahunan. Nabi kita puasa sebulanan aja. Hendak menuruti zaman Nabi Nuh. Ini sejarah Al-Quran. Ajaran Nabi Daud sehari puasa sehari tidak selamanya. Zaman Rasulullah silahkan hendak puasa Nabi Daud tapi sunat. Ajaran Nabi Musa apabila kena najis disisir. Ajaran Nabi kita dibasuh kecuali anjing dan babi kada usah disisir 7 kali basuhan. Coba pian hendak mengikuti ajaran Nabi Nuh, apa ajaran Nabi Musa, karena hidung tai cacak habis hidung. Jadi ulama, jadi ustaz lengkap punya pengetahuan. Kayaknya umat sesat. Nah ini hati-hati. Ajaran Nabi Musa apabila bertaubat bunuh diri. Ajaran Rasulullah bertaubat cukup 3 syarat. Lawan Allah Ta'ala menyesal, menjauhi, jangan mengulangi lagi. Lawan makhluk selesaikan, minta halal, minta ridho. Kalau bunuh diri dosa besar. Hendak mengikuti ajaran Nabi Musa mati bergantung semua. Nah, seluruh ajaran nabi-nabi yang terdahulu tidak berfungsi lagi setelah nabi kita diutus, karena nabi kita penyempurna ke seluruh ajaran nabi-nabi yang terdahulu, bukan menciplak ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Nah, itu penting Pak Ibu. Maka mengatakan dari hadis Nabi, la yaflah, tidak beruntung. Pianta saraja hendak mengikuti Nabi kah, hendak mengikuti Nabi Sulaiman kah?
Satu. Yang kedua, maaf ibu-ibu, kalau perempuan ini kalau memimpin pakai perasaan, kalau laki-laki ini pakai akal. Allah lebihkan laki-laki dengan akalnya, Allah lebihkan perempuan dengan perasaannya. Perempuan dengan laki-laki makhluk yang sempurna, tapi saling menyempurnakan, bukan sama, beda laki-laki dengan perempuan. Jakanya perempuan ini hak mencerai ada. Kita nih banyak dicerai bini kita. Ini pakai perasaan. Nah, kalau laki-laki, aku ada anak, kasihan biniku. Nah, itu masih ada akalnya. Ibu-ibu, tapi tanpa perasaan perempuan, kita nih nggak sesukses seperti ini. Itu hebatnya Islam. Jadi imam lalakian gawe binian kah? Nah. Jakanya imam di binian pas haid waktu jadi imam kayak Pak. Nah, itu alasan-alasannya. Kepala rumah tangga di binian lalakian. Nah, apalagi kepala harus penting ulun berbicara, meluruskan dalil, tidak ulun menyerang siapapun di sini. Apabila dalil dipelintir, Guru Udin gak mau diam. Karena ulun ingin menghadap Allah, sanggup menjawab wa ma imamuka, siapa ikutanmu, wal Qur'anu imami, Quran itu ikutan ulun. Apabila ada yang berani mempelintir, memanfaatkan dalil sebenarnya enggak pas, ulun enggak diam. Bujuran terbaik, tapi ulun hanya sama masyarakat, sama pian-pian, tidak boleh berdalil kecuali dalil itu yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Karena kita umatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamnya sudah pas, minggu kaina pulang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni 'amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum